Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Rajunika, NIM 2110101068. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, siklus Krebs mengubah asetil koenzim A atau asetil-CoA menjadi energi untuk tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Seperti makhluk hidup lainnya, sel perlu melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Salah satunya adalah lewat respirasi. Respirasi sel dapat bersifat aerobi, artinya melibatkan pemecahan sempurna dari substrat dengan adanya oksigen. Respirasi aerob berlangsung di mitokondria. Sel menghasilkan lebih banyak energi. Salah satu tahapan dalam respirasi aerob adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ditemukan oleh dokter dan ahli biokimia asal Jerman, yaitu Hans Olof Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Tahapan respirasi aerob sendiri dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Dalam siklus Krebs terdapat dua tahapan penting, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarbolisasi oksidatif merujuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan dibawa ke matrik mitokondria untuk menjalani siklus Krebs. Dekarbolisasi oksidatif. Di tahap dekarbolisasi oksidatif, asam pirufat dari glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA. Tahap ini dilakukan lewat beberapa reaksi yang dikatalis oleh kompleks enzim yang dinamakan pirufat dehidrogenase. Enzim ini ditemukan pada mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Dekarbolisasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karbonsilat dari asam pirufat menjadi CO2, kemudian sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+, membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan merubah menjadi asetat. Terakhir, koenzim A atau CoA akan dikaitkan pada asetat membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Siklus Krebs. Molekul asetil-CoA kemudian memasukkan siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, PADH2, dan CO2. Tahapan-tahapan dalam proses ini akan membentuk lingkaran hingga disebut dengan siklus. Siklus ini dimulai dengan asetil-CoA berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isotrat oleh enzim akonitase. Isotrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglurat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglurat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepas CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintase. Proses ini menghasilkan GTP,
yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Satu molekul asetil-CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 PADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 PADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan PADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidronase dan menghasilkan PADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dihidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Sekian penjelasan saya tentang siklus Krebs. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.